Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuliana dari kelas 6D NIM SF19131. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cara memasukkan data ke dalam sistem SPSS untuk uji normalitas. Di sini saya menggunakan data dari skripsi yang berjudul Perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah terapi menggudu pada wanita penderita hipertensi. Studi kasus di Panti Ureda, Pucang Gading, Semarang, tahun 2010, yang ditulis oleh Sri Endah Setianingsih. Sebelumnya, di sini saya menggunakan data skripsi yang sudah saya pindahkan ke Word ini. Dan sebelumnya, untuk data yang di sini sudah saya pindahkan ke dalam Excel untuk mempermudah kita memasukkan ke dalam sistem SPSS seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Pada kolom variable view, seperti yang terlihat di sini, sudah saya tulis sebelumnya. Yang pertama di sini ada variabel pertama. Variabel pertama di sini kita masukkan data tekanan darah. Untuk desimalnya, di sini kita nolkan, karena data yang saya dapat berupa genap tidak terdapat koma. Dan untuk measurenya di sini kita ubah menjadi scale. Kemudian untuk label di sini kita namakan nilai tekanan darah. Lanjut untuk variabel kedua, di sini ada data kelompok. Dan sama seperti yang tadi untuk desimalnya di sini kita nolkan. Dan untuk measurenya juga kita ubah menjadi scale, dan di sini untuk label kita namakan menjadi kelompok. Dan di sini untuk value-nya kita sesuaikan dengan data yang di Excel tadi. Dan sebelumnya untuk yang di Excel tadi kan terdapat dua kelas. Di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan di masing-masing kelas terdapat tekanan darah sistol dan diastol pada pre dan post test. Karena di sini ada 8 kelompok, jadi untuk di value tadi kita masukkan 8 data tersebut. Yang pertama di sini saya tulis eksperimen tekanan darah sistol pretest, dan untuk selanjutnya diteruskan seperti di kolom Excel tadi. Setelah sudah selesai semua, kita masuk ke data view. Nah, di sini terdapat dua kolom, yaitu ada tekanan darah dan ada data kelompok. Dan yang pertama pada kolom tekanan darah, di sini kita masukkan seluruh data hasil tekanan darah tiap-tiap kelompok tadi, seperti yang di Excel ini. Dan di sini saya tinggal mengcopy paste dari data yang sudah saya buat di Excel ke dalam sistem SPSS. Sudah. Dan sebelumnya di sini sudah saya copy paste terlebih dahulu. Dan data tersebut kita masukkan secara berurutan sampai seluruh data masuk ke dalam kolom tekanan darah, seperti ini. Ya, lanjut. Setelah selesai memasukkan seluruh data pada tekanan darah, kemudian kita masuk ke kolom kedua, yaitu kolom kelompok. Ini kita masukkan sesuai yang kita isi pada value tadi. Untuk nomor 1 berarti untuk kelompok eksperimen tekanan darah sistol pretest. Dan kemudian nomor 2 itu adalah eksperimen tekanan darah diastol pretest. Dan sampai seterusnya. Karena setiap kelompok di sini ada 15 sampel, jadi kita tulis penomorannya setiap nomor itu sampai 15 seperti ini. Ya. Sudah. Lalu setelah selesai semua kolom terisi seperti ini, kita lanjut klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Explore. Ya, muncul seperti ini. Untuk nilai tekanan darah ini, itu kita letakkan di dependent list, dan untuk kelompok, kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plots, dan di sini untuk normality-nya kita centang. Kemudian kita pilih continue, dan kemudian kita oke. Dan di sini kita tunggu sampai muncul tabel tes uji normalitasnya.
Iya, dan di sini sudah muncul data normalitasnya. Dari tabel uji normalitas ini yang kita dapatkan, dapat dilihat di sini bahwa data yang saya gunakan tidak terdistribusi secara normal karena di sini nilai sigma salah satunya ada yang kurang dari 0,05. Iya, baik. Selanjutnya kita lanjut ke homogenitas. Untuk uji homogenitas di sini kita hanya menggunakan data dari post-testnya saja. Seperti data yang di Excel ini. Dan pada data ini, ada data eksperimental sistol post-test, diastol post-test, dan kontrol sistol post-test, dan diastol post-test. Dan sebelumnya, di dalam variabel view ini, sudah saya masukkan variabel pertama ada tekanan darah, dan variabel kedua ada data kelompok, seperti tadi. Dan pada value-nya di sini sudah saya ketik terlebih dahulu. Saya masukkan 4 kolom yang sudah saya sebutkan tadi. Dan setelah itu, kita masuk ke bagian data view. Lalu, pada tekanan darah dan kelompok ini kita masukkan sama seperti tadi pada saat kita mengerjakan uji normalitas. Kita masukkan secara berurutan. Lalu, untuk mencari uji homogenitasnya, di sini kita klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means, lalu kita klik One Way ANOVA. Dan pada hasil tekanan darah di sini kita masukkan ke dalam dependent list, dan pada bagian kelompok kita masukkan ke faktor. Lalu pada post hoc-nya di sini bagian LCD-nya kita centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik bagian option, lalu pada bagian deskriptif dan homogenitasnya kita conteng. Terus kita klik continue kembali, lalu kita klik OK. Iya, baik. Di sini dapat kita lihat pada tabel uji homogenitasnya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa data yang saya gunakan tidak terdistribusi secara homogen karena nilai C di sini kurang dari 0,05. Baik, kita lanjut ke uji selanjutnya. Karena sebelumnya data tidak terdistribusi secara normal, maka uji yang saya lakukan selanjutnya adalah uji non-parametrik. Sebelumnya, uji non-parametrik ini ada beberapa seperti yang terlihat pada gambar. Contohnya ada uji Wilcoxon, uji Spearman, uji Mann-Whitney, uji Kurzweil-Wallis, dan uji Friedman. Karena data yang saya gunakan lebih dari 2 sampel dan tidak berpasangan, maka saya di sini menggunakan uji Kurzweil-Wallis. Jika sampel hanya 2 buah, maka sebaiknya menggunakan uji Mann-Whitney untuk sampel independen dan uji Wilcoxon untuk sampel dependen. Baik, sekarang saya langsung saja masuk ke aplikasi SPSS, dan saya langsung menjelaskan bagaimana cara menggunakan uji Kurzweil-Wallis. Di sini kita masuk ke Analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita ke Legacy Dialog, dan ke K-Independent. Lalu muncul seperti ini. Lalu pada hasil tekanan darah, kita klik ke test variable list, dan kelompok kita letakkan ke grouping variabel. Lalu di sini pada minimumnya kita masukkan angka 1 dan maksimumnya kita masukkan angka 4. Lalu kita klik continue. Karena variabel yang digunakan di sini ada 4 kelompok, kemudian untuk Kurzweil-Wallis-nya di sini kita centang lalu kita klik OK. Lalu muncul data uji Kurzweil-Wallis seperti yang tertera. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai uji normalitas, uji homogen, dan uji non-parametrik menggunakan uji Kurzweil-Wallis. Sekian dari saya, salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.